Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muki Bumita Bahirin. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bahasa dan identitas sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, maka dari itu setiap individu pasti akan membutuhkan individu lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian manusia juga memerlukan alat dan sarana untuk berkomunikasi yang biasanya disebut dengan bahasa. Bahasa dapat berupa teks tulis maupun teks lisan. Bahasa juga sangat berpengaruh terhadap ciri-ciri suatu kelompok yang akhirnya menjadi tanda atau logat dan identitas tersendiri bagi suatu kelompok tersebut. Logat itulah yang menjadikan sang penutur di daerah tersebut untuk hidup bersosial. Kalau dipandang dari segi sejarah, identitas ini mendapatkan perhatian khusus yang dapat digunakan sebagai penelitian dalam sosiolinguistik. Sehingga sosiolinguistik membutuhkan konsep identitas yang bertujuan untuk membahas bahasa yang bisa bertindak sebagai wahana dan tepat, sedangkan untuk identitas sendiri memiliki arti bagaimana seseorang melintasi ruang dan waktu dan bagaimana orang memahami kemungkinannya di masa depan. Sosiolinguistik juga mengetahui bahwa variasi dalam berbicara dapat digunakan untuk mengekspresikan diri sang pembaca. Adapun tujuan utama para peneliti linguistik yaitu untuk menyelidiki alasan suatu individu untuk mengembangkan pemahaman pola sosial dan makna variasi. Pada akhirnya, para peneliti sering merujuk terhadap variasi dan identitas dalam pertanyaan mengenai tujuan disiplin. Selanjutnya, indeksikalitas yaitu suatu proses yang mengingatkan suatu bahasa dengan bahasa tertentu secara lokal atau karakteristik yang signifikan secara konseptual disebut sebagai indeksikalitas bahasa. Indeksikalitas juga penting untuk diskusi tentang bahasa dan identitas. Tetapi indeksikalitas bahasa ini tidak menutup kemungkinan dapat merugikan kepada sang pembaca. Karena saat logat pembicara dinilai negatif oleh lawan bicara, maka pendengar beranggapan bahwa karakteristik sosial yang dimiliki oleh pembicara tersebut cenderung ingin melawan. Identitas sebagai kategori sosial, pada saat itu identitas dipandang sebagai kategori yang sangat luas. Identitas sosial juga berupa bagian dari konsep kelompok dengan signifikan emosional. Maka dari itu individu dipandang menempati identitas sosial tertentu sepanjang hidupnya berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial. Kemudian terlihat identitas pembicara melalui bahasa sebagai produk dari sosial tertentu. Maka dari itu para pembicara juga hadir yang dianggap sebagai besar tanpa gen dan dapat dipandang sebagai produk dari struktur sebagai fenomena kontak. Beberapa peneliti bekerja dalam paradigma ini untuk mencari kejelasan variasi yang lebih berkesan dengan cara melampaui pandangan identitas yang ditentukan oleh kategori sosial. Menggunakan metode pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dapat mencerminkan upaya dalam memahami lebih rinci bagaimana mungkin variasi bahasa dapat ditempatkan secara lebih lokal. Sosial dan mobilitas geografis sang penutur bercampur dan mengidentifikasi faktor sosial makro. Ini terbukti pada pemahaman variasi. Melalui adanya kontak dengan orang lain dapat berpengaruh terhadap pembicara identitas linguistik, sehingga teori jaringan dapat mengakui betapa pentingnya kontak dalam variasi bahasa yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam perilaku individu. Lebih jelasnya kita tonton video yang pertama, yaitu kesalahpahaman antara orang Jawa dengan bahasa orang Lampung. Nah, ketika orang Jawa berbicara dengan orang Lampung, maka ada saja yang salah paham karena terdapat kesamaan kata namun beda arti. Contohnya, dalam bahasa Lampung, bak
artinya kenapa. Sedangkan bahasa Jawa, eba artinya ember besar. Kok filmnya sedih banget gini gitu? Malah mah dibilang kuy. Mas men. Pak Niko mewang nih. Wah, aku nangis sok takon Mbak sumurnya loh. Pak Niko, biar sumurnya Pak Niko. Wah. Selanjutnya, dalam bahasa Lampung, tembung artinya pantat. Sedangkan dalam bahasa Jawa, tembung artinya minta izin. Ora iki guncu nangis to. Kan digo guncuku sak. Tak jire iki tembung sik lho ora ngerti aku. Ini kak kok bubuan dadi bingung ora tembung kuwi. Banyak Niko. Pak jadi tembung, Pak Supan. Yo kue kuwi lho ora tembung, saya ora sopan ki kue. Kok aku lagi tembung sik. Pak, malah tembung. Ije tembung. Wah. Walah, lah kuwi bokong kok tembung. Selanjutnya, dalam bahasa Lampung, lawang artinya gila. Sedangkan dalam bahasa Jawa, lawang itu artinya pintu. Lawang ini pundi, balik bujuk-bujuk sayan. Ngapa toh? Ngapa joget dur kan lawang kilo lawang. Nah, yang kedua, kita simak video kesalahpahaman antara orang Jawa dengan orang Minang. Nah, sama halnya dengan percakapan orang Jawa dengan orang Minang. Di situ ada kesamaan kata, namun maknanya berbeda. Seperti video tersebut. Kata pacul dalam bahasa Jawa artinya cangkul. Sedangkan dalam bahasa Minang, pacul itu artinya melepas baju. Oh, awas kamu tuh arah SW tuh nah. Balik aja, balik. Woi, kasih. Jadi uang bodoh. Woi, kenapa mengganggu orang main game kamu nih? Aura aku tuh. Oh alah, malu mancing lah gue. Iwa gede bro, yang jembatan kono. Ora sabar aku, tak pancingi kabeh. Wah, bedusutai kamu nih. Semalam aku bayar di situ. Kadada iwak genal. Paling tahiko yang genal. Oh, ora percaya ya wes. Tak tinggal lo iki. Tak tinggal lo iki. Ayo. Tunggu. Aku umpat nah. Karena nyaman loh pakai baju baik kayak ini. Aku pacul dulu bajuku lah. Kadang. Lo. Kelambi api-api ngono dipacul. Ih. Dah, berdiam jay kamu nih. Aku juga ya pakai baju. Ya wes lah, tak jikok kayak pacule ben cepet. Nah, iki pacul iki. Tak ambil langsung we tak pacul. Nah, pacul udah. Aku heran karo cah kae. Kelambi kok dipacul pacul. Siti Robea. Orangnya baheno. Bro, endi sing arep dipacul? Weh. Jangan. Kenapa membawa pacul kayak itu? Menakut. Hendak memati aku kah?
Wadahi Pak RT kamu, wadahi. Pak RT. Pak RT. Wadahi kamu. Lo. Jarakmu mau kan arep macul klambi. Ya tak goke pacul. Piye sih? Wah, kada waras anak ini. Maksudku, memacul baju itu artinya melepas baju, lain baju dipacul. Ih, makanya betakun dulu. Salah paham lo jadinya. Paidi. Olah lah, orang ngomong ket mau. Karena aku orang ngerti. Wele. Ada nyama. Dan yang terakhir, mari kita tonton video kesalahpahaman antara orang Jawa dengan orang Sunda. Orang Jawa kalau berbicara dengan orang Sunda, maka banyak yang salah paham. Karena ada perbedaan makna namun katanya sama. Seperti urang. Dalam bahasa Sunda, urang itu artinya saya. Sedangkan dalam bahasa Jawa, urang itu artinya udang. Tekan di, orang mau tos meli pulsa di konter, emangnya orang ini tuku pulsa? Selanjutnya, ambekan. Ambekan dalam bahasa Sunda artinya marah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, ambekan itu artinya bernafas. Kunaon? Ih, ambekan. Ya iyalah jenenge menungso makhluk hidup ya kudu ambekan. Ih, ambekan. Piye lah nek orang ambekan ge mati. Selanjutnya, kodok. Dalam bahasa Sunda, kodok artinya merogoh. Sedangkan dalam bahasa Jawa, kodok artinya katak. Ah nyokotkeun duit di pesak calana, duit. Nya eta tuh di pesak calana tinggal di kodok wen. Kodok. Dia no kodok. Selanjutnya, sampean. Sampean dalam bahasa Sunda artinya kaki. Sedangkan dalam bahasa Jawa, sampean artinya kamu. Aduh, kena apa? Nyeri sampean? Nyeri. Gak, aku gak nyeri. Iya, nyeri sampean. Lah iya, aku gak nyeri. Sehat. Yang terakhir, atos. Dalam bahasa Sunda, atos artinya sudah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, atos artinya keras. Orang gak boleh gawe atos. Atos. Iya, iki atos ra iso metu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.